warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Does Rahman dalam liputan terupdate terkini di Sumatera Barat. Di persidangan itu di Badan Kehormatan. Ya, jadi pertanyaan hari ini pimpinan pertama tentang ketua kita. Satu. Yang kedua, secara terbaiknya karena ini telah berproses dan yang kita adukan itu dan kami adukan itu adalah ketua DPRD dan akan ada pemeriksaan. Saya pribadi setelah sepakat dengan fraksi saya meminta kepada pimpinan hari ini supaya pelaksanaan administrasi yang terjadi di DPRD ini diserahkanlah kepada pimpinan yang 2 orang supaya jangan mengganggu proses PK karena jabatan itu masih di embar ketua. Yang ketiga, kami hari ini datang ke DPRD ini kewajiban dan kami memenuhi undangan yang dilayangkan oleh orang yang kami adukan. Jadi secara legalnya ini tidak legal kayak depan. Ya, kami tidak korotnya di Jawa, tapi ini dari Kabupaten Solok. Dan saya berharap nanti setelah saya sampaikan ini, kawan-kawan yang sepakat dengan saya tentang bonus tidak percaya ini, ya, tunjukkan tidak kesepakatannya. Mungkin itu saja pembukaan pimpinan. Saya dari beberapa fraksi atau anggota fraksi kepada ketua DPRD, lalu itu sedang proses LBK. Tetapi jangan kemudian kawan-kawan memaksakan kehendak bahwa ketika mosi ini sudah masuk bukan otomatis Dodi Hendra berhenti sebagai ketua DPRD. Saya instruksi Silakan instruksi Pak Androni. ya, kami tidak ada memaksakan keinginan. Kalau memaksakan keinginan kami ikut Pak. Karena kami tahu kami orang berpendidikan di sini. Nah, Ya, apa yang saya sampaikan itu sudah seharusnya saya sampaikan. tertib Pak, bicara itu mesti tertib. Ketua DPRD tidak berhenti otomatis ketika mosi masuk, mosi tak bisa masuk. Jadi saya sebagai yang fraksi oleh karena itu menurut saya bicara kita mesti baik hati. Jangan memaksakan kehendak. Dodi Hendra tetap menjadi ketua DPRD sampai ada keputusan tetap. Coba baca tertib pasal 56 bahwa ketika rekomendasi sudah keluarkan oleh BK, baru paripurna menjelaskan itu, mengumumkan hasil rekomendasi BK. Jangan serta-merta kemudian kawan-kawan memaksakan kehendak untuk memberhentikan Dodi Hendra secara administrasi. Jadi pimpinan, Silakan Pak Madra. terima kasih pimpinan. Kami belum kita lakukan. Nah, artinya kita di sini melakukan pembukaan sidang. Seharusnya tadi pimpinan bisa sampaikan apakah sidang ini sudah quorum atau belum. Artinya saya melihat dengan kondisi kawan-kawan yang masih ada di luar dan sudah absen, tapi menurut saya ini belum quorum. Nah, artinya kita pastikan dulu sidang ini quorum apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Saya instruksi kita berdasarkan tertib. Jadi tidak serta-merta. Kalau itu logikanya, maka ketika saya di mosi tak percaya oleh konstituen saya, maka otomatis saya berhenti jadi anggota DPRD. Tidak begitu Pak. Bupati bisa mosi tak percaya, lalu kemudian tiba-tiba berhenti bupati. Jangan serta-merta mengatakan bahwa ketika surat mosi tak percaya, lalu otomatis Dodi Hendra berhenti sebagai anggota DPRD. Oke, terima kasih. Kami sudah Tolong pimpinan yang ada hari ini lakukan intensitas komunikasi dengan ketua DPRD. Kemudian coba berkoordinasi atau konsultasi tentang aturan yang ada menyikapi kondisi yang terjadi hari ini. Sehingganya nanti lahirlah suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Seperti yang disampaikan yang terjadi hari ini. Sebenarnya tugas utama ketua DPRD itu adalah di samping dia mengayomi, dia memimpin setiap sidang-sidang paripurna, itu jelas itu. Nah, kemudian juga di tata beracara dinyatakan bahwa kalau sudah sekian kali tidak hadir itu sudah mengandalkan ada pelanggaran terhadap hal-hal demikian. Pimpinan yang ada bijaksana dan tidak terlalu berluas di Pak. Yang kedua, tentang persoalan administrasi. tentang kelancaran tugas-tugas kedewanan.
Itu barangkali dalam tatib sudah diatur. Ketika pimpinan berhalangan, kalau dengan tidak hadirnya ketua DPRD dalam sidang ini, pasti ada halangan. Bukan berarti DPRD terhalang karena tidak hadirnya ketua. Yang DPRD akan tetap jalan. Kalau persoalan setuju tidak setuju, ya kita jalan aturan saja. Di saat ketua DPRD berhalangan, ya makanya disebut di sini bukan ketua, tapi disebut pimpinan. Setiap kami akan bicara, kami tidak memanggil ketua, kami memanggil pimpinan. Artinya yang duduk di depan itu bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan-kegiatan kedewanan. Saya kira pikiran saya itu, saya tidak dalam rangka menjudge, tidak dalam rangka mengambil keputusan, tetapi sekedar memberikan saran untuk dipertimbangkan oleh teman-teman. Terima kasih pimpinan. Saran pimpinan, ini tidak akan selesai hanya oleh pimpinan berdua. Kita di pemerintah ini yang jadi panglima kita adalah aturan, ya, aturan. Kita tidak bisa mengiyakan atau menidakkan kalau itu hanya narasi-narasi, apalagi persepsi. Karena kalau persepsi itu standar kebenarannya adalah diri kita masing-masing yang belum tentu benar juga. Maka saya menyampaikan ke pimpinan, betul yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi termasuk Bapak Dendi dan kawan-kawan yang lain, bahwa ketika ketua DPRD kita mosi tak percaya, sementara di sisi lain kita juga mengerjakan perintah-perintah yang beliau berikan. Saya baca peraturannya memang ketua dalam pemberian SPT itu memang ketua DPRD. Ketika ketua DPRD berhalangan, itu harus ada pendelegasian yang jelas kepada ketua. Cuma di aturannya memang tidak dijelaskan berhalangannya itu alasannya apa. Berarti kan bias, ngambang pimpinan. Maka saya usulkan konkretnya, mohon pimpinan berdua atau diajak juga ketua fraksi berkonsultasilah ke bagian hukum provinsi atau ke pusat, minimal ke provinsi, ya. Dan ini disegerakan pimpinan, karena agenda kita banyak lagi ke depan. Ada KUA PPS, ada APBD perubahan dan seterusnya. Kalau saya minta, kalau bisa siang ini pimpinan langsung ke provinsi, temui bagian hukum. Jadi ini tidak berlama-lama seperti ini pimpinan. Demikian, terima kasih.